Perkenalkan, nama saya Alsen Jingga, saya kelas 11 MIA 1 nomor 9. Di sini saya akan berpidato mengenai pendidikan. Shalom, selamat siang dan salam kebahagiaan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Metodis Pematang Siantar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Metodis Pematang Siantar, dan yang saya cintai teman-teman semua. Pertama, marilah kita dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur dan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat serta pertolongannya, kita semua masih diberi umur yang untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka membacakan teks pidato pendidikan dengan tema pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang lebih maju dan lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu proses yang dimana berjalan sangat panjang. Pendidikan tidak dapat dipaksa dan dipercepat. Pendidikan harus berjalan dengan alami dan memang membutuhkan waktu yang lama. Pendidikan sendiri mampu memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa memberikan pemikiran bagi kita mengenai cara hidup baru, bagaimana dengan pendidikan kita, bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak terpikirkan, dan tidak terlintas dalam benak dan pikiran kita. Dalam hal fisik sendiri, bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Namun tahukah teman-teman dan Bapak Ibu Guru semua bahwa bangsa kita ini masih terjadi dalam bagi pendidikan tingkatnya kebodohan dan putusnya sekolah yang masih tinggi. Di Indonesia seakan menunjukkan bahwa kita memang belum serius membidik pendidikan di negara ini. Teman-teman perlu tahu, di negara lain mereka bisa membuat mobil, membuat sepeda motor, membuat pesawat, membuat HP dan barang-barang elektronik lainnya. Mengapa kita tidak bisa seperti mereka? Jawabannya terletak pada pendidikan. Di negara ini ibaratnya sebodoh-bodohnya manusia. Jika dia tekun belajar dan giat mencoba, maka lambat pun dia akan mahir pula. Jangan mengatakan orang luar negeri itu pintar. Mereka hanya tekun dan rajin berusaha. Dan satu lagi, mereka tidak malas dalam urusan belajar dan mereka sangat disiplin. Jika kalian bisa tekun dan rajin berusaha, meskipun sebenarnya kita bodoh, lama-kelamaan kita akan pintar dengan sendirinya seperti orang luar negeri. Rajin membaca apa yang kita lakukan. Mereka berjuang keras untuk hidup. Di luar negeri sana, seorang pengemis bisa menjadi orang kaya di Indonesia. Bukanlah seharusnya kita malu. Sekali lagi, pendidikan merupakan jalan yang sangat menentukan bagaimana masa depan bangsa ini. Pendidikan sebagai sarana perjuangan kehidupan dan sungguh-sungguh dalam mendidik peserta didiknya untuk bisa mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Memanglah bukan suatu pekerjaan yang mudah, harus diimbangi dan dana dan kerja keras dari semua unsur dalam pendidikan. Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pelajaran sopan santun, karakter dalam masyarakat. Jadi dengan pendidikan jangan hanya menjadikan peserta didik pintar, namun juga bisa membuat peserta didik menjadi sopan santun pada peraturan dan terhadap agama, hormat terhadap guru dan mengasihi kedua orang tua, dan pendidikan Indonesia memang harus dirombak. Kita membutuhkan pendidikan karakter. Teman-teman semua tahu bahwa para koruptor, pencuri uang rakyat di luar sana merupakan orang pintar. Mereka bisa korupsi karena mereka jabatannya tertentu. Jabatan itu mereka peroleh dan jalan pendidikan yang tinggi. Untuk itu kita membutuhkan lebih dari sekedar manusia yang pintar. Dengan pendidikan kita membutuhkan manusia yang pintar dan memiliki karakter yang baik. Untuk masa depan saya sangat berharap supaya pendidikan karakter di sekolah-sekolah terus ditingkatkan. Kita bangsa beradab. Jangan cemari bangsa kita hanya karena ingin mempertahankan segelintir manusia yang egois, yang tidak bertanggung jawab. Orang pintar akan berpikir dua kali sebelum melakukan suatu kata keluar dari mulut dan melakukan kegiatan. Semoga dengan pendidikan yang sangat
saat ini sedang digencarkan, diutamakan. Indonesia mampu membawa bangsa ini ke tingkat dunia. Semoga mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, maju, dan disegani di kancah dunia. Siapa yang bangga jika negara ini maju dan besar? Tentu saja kita sendiri yang bangga. Maka mulailah dari diri sendiri, berdisiplin untuk menyambut bangsa kita lebih maju dan lebih maju dari negara-negara lainnya. Karena semua berproses dari belajar, lebih giat, disiplin, semua akan maju pada bidangnya. Sekian pidato ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan semoga guru-guru yang mengajar kami lebih giat, lebih keras dalam menghadapi anak-anak muridnya, lebih tegas dan lebih bersabar dalam menghadapi anak muridnya. Hanya ini pidato saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa stay safe, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana, dan jaga kesehatan. Sekian pidato ini saya akhiri. Akhir kata, semoga bermanfaat. Dan terima kasih.